yang high class, satunya ya wis pinggir jalan lah gitu ya. Yang penting enak itu. Kalau ditanya ya, aku tuh nggak penting rasa, nggak penting tempat. Sama siapa? Ya, tahu. Ya. Udah deh, pokoknya hari ini dikelarin. Itu it's about priority ya. Bener. Priority. Untung kita sama ya. Ya, itu berarti memang kamu orangnya komitmen. Aku hargai. Jadi kamu juga deh. Halo guys, saya Anthony Skywalker. Selamat datang di episode 17 Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Hahaha. Hari ini very special ya. Aku ditemani sama perempuan cantik, guys. Kalau yang nemenin perempuan cantik ini seneng podcastnya. Ya nggak. Ya, hari ini kita ditemani sama Ana. Ya, halo Ana. Hai. Thank you ya udah kesini ya. Udah jauh-jauh kesini, wah luar biasa. Dan di tengah kesibukannya guys, dia ini nama lengkapnya Tan Ana. Itu gelar. Oh, gelarnya. Gelarnya akeh guys. Dua Mas. Dua ya. Tapi tulisannya banyak, hurufnya banyak. SHMKN. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ya. Oh bener ya. Pinter ya. Pinter udah nanya soalnya kemarin di BA. Jadi kamu tuh notaris. Ya, enggak, aku tuh masih calon notaris sih. Oh ya, ya tapi kan ini gelarnya. Iya, gelar udah selesai. Jadi aku tuh kalau notaris memang kayak gitu. Jadi harus lulus S2 dulu. Kan udah lulus dapat gelar nih. Ya. Ya, setelah itu bukan dapat duit ya. Oh, bukan. Belum kerja soalnya. Setelah itu baru baru nanti ada harus magang dulu. Oh, magang dulu, setelah itu nanti kayak dokter gitu juga ya. Iya bener kayak gitu 2 tahun juga kayak gitu. 2 tahun. Terus nanti ada ujian kode etik, terus ada ujian lagi. Profesi ya. Itu ya. Oh, jadi langsung lulus itu nggak langsung jadi ya? Iya, belum. Gitu harus ya. Itu dulu, magang enak, dulu, ujian dulu kayak gitu. Itu kayak uji kelayaan ya, uji apa ya. Terus nanti ada ujiannya lagi ya? Iya. Oh, Oke. Gitu. Jadi gitu. Dan kamu juga model? Iya. Oh, luar biasa. Aku pernah lihat foto kamu di iya, sebuah gimana? hotel. Bener, aku lagi ke Malang nih. Oh, ngapain Mas ke Malang, Mas? Ya kerjaan lah. Oh, oke. Cuci mata. Masa cuci baju di terus? Di sini nggak bisa cuci mata, Mas? Nggak bisa. Studio mulu. Tapi ada kamu bisa cuci mata sekarang. So, aku ngeliat foto kamu tuh waktu aku duduk nemuin klien ya, calon klien waktu itu. Terus aku noleh gini, loh kok ada foto ini, kok orangnya kayak kenal ya? Yakin aku dah, Mas? Iya. Yakin lah. Jangan Mas. Yakin, posemu itu loh yang khas. Posemu itu kan khas. Gimana, Mas? Ya yang begitu-gitu loh. Gitu-gitu. Nari BE ya. Jadi kamu model ya? Wah, kayaknya kalau aku lihat Instagrammu tuh followernya banyak. Terus ini juga kegiatanmu banyak. Nah ya guys. Jadi ini guys, orang sibuk ya, masih sempet podcast guys. Enggak, masih sibukan kamu deh kayaknya, Mas. Enggak. Iya. Kemarin aja sibuk banget. Aduh, itu kan pencitraan aja. Beneran keles. So, kamu juga ini prestasinya ya, punya Queen Prom itu apa? Queen Prom Night Ubaya Law. Iya, jadi kayak dulu tuh kayak di kampusku kan aku dulu dari Ubaya kan. Itu tuh selalu ada kayak malam akrab seni. Itu kayak prom night gitulah. Jadi kayak setiap angkatan tuh harus ada kayak gitunya. Terus ya udah jadi queen kayak gitu. Oh, kamu jadi queennya ya. Wes, gila, gitu sih. luar biasa. Jadi kamu kuliahnya di Ubaya ya? Lulusan Ubaya, Fakultas Hukum ya? Iya. Kemarin yang aku masalah toksik tuh juga anak Ubaya tapi masih kuliah. Oh. Iya. Okay. Iya ya.
banyak anak ubaya guys ini. Universitas yang lain mana? Terus Duta IM3 ya. Waduh, ini Ya waktu zaman sekolah tuh. oh zaman sekolah. Iya. Oh, tapi kan prestasi bagus tuh. Iya, Duta iya, IM3 iya. ya. Terus finalis Duta Lingkungan. Ya Mas sekolah dulu juga. Finalis Sekolah, ya. Miss Insurance. Iya itu waktu kuliah. Tapi bukan agen asuransi kamu. Oh bukan, saya nggak ya. masuk insurance. Jadi Cuman Miss-nya kayak, aja. ya kayak Ratu-ratu itu kompetisinya. ya Ya, kayak gitu-gitu ya kompetisi tapi untuk insurance semua insurance gitu. Jadi nggak mesti kayak bukan yang merek tertentu gitu, bukan. enggak. Oh, Ya, semua kumpulan, insurance. ya kayak gitu. Oh gitu. Ya ini guys foto-fotonya guys. Ini kan fotonya karena ini kan di hotel juga nih. Kamu berarti sering foto. Oh di Majapahit tuh. Di Mojopahit nih ya. Iya. Ya aku nggak salah di hotel Front One. Tapi kayaknya kamu nggak foto di Front One. Salah satu grupnya deh kayaknya. Oh. Pokoknya fotonya itu ada di Front One Hotel waktu itu. Bener Aku ya? lihat bener. Mau tajak ke sana ya, tak tunjukin ya beneran ya. Kalau bisa kamu. Makanya aku tuh ini kok pernah lihat ya anak ini. Alah anak RI. Tapi bagus ya. Kita kenal di mana? Kita kenal di Instagram ya. Iya. Kenal di Instagram, kita Instagram. jadi sekarang podcast Iya. ya. Tuh kan. Jadi ini membuahkan suatu hal yang positif ya, gitu ya. Nah, ini juga wedding dress itu. Iya, ini Wedding, waktu jadi model juga ini. Tapi belum wedding. Tapi belum loh. belum wedding saya Oh, belum married. belum. Ya. Cuman pakai gaunnya doang. Calonnya udah ada belum? Menurut Anda? Yang antar tadi bukan? Oke, so guys, hari ini kita mau ngobrolin soal nggak serius-serius amat, tapi serius sih dalam hidup ya. Oh iya. Ya, soal cinta ya. Aku kan pernah bahas soal toxic relationship ya. Terus ya intinya kalau mau orang jadi orang yang berhasil, relationship-nya juga harus berhasil dong. Iya. Betul nggak? Bener. Karena kalau relationship-nya nggak berhasil, itu Mempengaruhin. akan mempengaruhi segala Iya. aspek. Iya. Suntuk, Iya bener, kerjaan gitu ya. apa istilahnya kalau Bang Haji makan tak enak tidur tak nyenyak makan tak enak, apa itu lagu itu yang tahu. gitu ya. Pokoknya kalau udah pusing itu mempengaruhi semua guys. Jadi kalau kamu gitu nggak? Kalau misalkan nggak ada Pusing. yang, kalau aku sih menurutku lebih baik nggak ada relationship, jadi nggak Gitu ya. Iya sih, bener sih Mas. Cuman jadi hampa hidup tuh. apa nggak daripada Nggak ada greget daripada toxic relationship lebih Oh baik nggak ada relationship. Iya sih. Betul nggak? Iya bener-bener. Kalau daripada toxic Ya ya. karena apa? Mengganggu banget pas kerja. Tapi Iya, bener. tapi sih aku mau tanya, kalau kamu ketika terganggu secara relationship gitu ya, apakah itu mempengaruhi kinerjamu? Iya sempet sih juga kayak misalnya nih. Berarti kamu baperan dong. Ada masalah apa? Lumayan. Untung saya ladies, jadi orang memaklumin. Oh iya ya cewek baper maklum. Oke, ya. Kalau aku mempengaruhi pikiran doang, tapi kinerja enggak. Logika cowok sih soalnya ya Mas. Enggak juga sih ya, remek sih. Tapi nggak tahu masih bisa aja gitu. Pokoknya karena komit ya sama pekerjaan komit. Jadi apapun yang terjadi saat remek ya, tapi nggak enak memang, remek emang. Jadi mending sakit gigi aja ya Mas. Mending nggak juga tuh, sakit gigi juga nggak enak, nggak usah. Mending pergi aja, ignore ya. So jadi kita mau bahas top reasons relationship fail. Jadi kegagalan sebuah relationship, apa sebab-sebabnya? Apa ya? Dulu pernah dipikir nggak? Oh sebabnya apa? Kalau kamu berapa kali mengalami kegagalan relationship? Ya berapa kali gitu lah Mas. Ya berapa kali itu banyak kali. Ada yang Berapa serius, kali? ada yang enggak pasti. Ya mungkin kalau maksud waktu masih kecil gitu pasti enggak lah ya. Waktu SD itu kan Ya pasti- enggak. Kamu ya, pacaran mulai kapan? mulai SMP. Wish. Luar biasa. Cukup berpengalaman. Anak zaman now dari SD Mas. Iya kan, nggak usah ngomong zaman now. Jadi dari SMP ya udah pacarannya. Cinta Ya, monyet. cinta Apa- monyet. Apa cinta serius? Monyet Mas. Oh, kalau monyet tuh ngapain Belum aja mengerti sih? bener-bener rasa-rasa kayak Ngop- sayang Ya gitu kalau ya. monyet tuh ngapain aja pacarannya? Aduh. Aku nggak pernah itu- soalnya. Jadi waktu dulu SMP tuh ceritanya jadi dia datang ke rumah gitu aja sih. Oh. Sudah mama papa. Jadi kan nggak gimana ya? Datang ke jadi rumah kayak tuh udah ser-ser cuman- gitu. Ada ser-sernya nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Mas Oh, SMP kalau- Mas. Kalau ngerasain ser-sernya mulai kapan? Sersa tuh maksudnya kayak falling in love gitu kayak bener-bener Ya ngerasain nggak kayak tahu kan, kayak deg-degan mau ketemu. Kayak. oh kapan ya? Nggak pernah dah.
Pernah. Ya kalau nggak pernah nggak cinta berarti. Anak manusia biasa. Ya gimana? Aduh kayaknya aku kok terlalu tinggi ya. Gini. Jadi gimana? Mulai kapan ser-ser itu? Mungkin waktu kuliah kali ya. Kuliah ya? Kuliah, Oh berarti ya. SMA itu masih monyet? Iya. Oke. Si monyet. Jadi ini guys, kita membahas ini bukan kita aja yang ngomong ya. Jadi ini sumbernya dari sebuah majalah di Amerika ya. Soal psikologi ya. Kita sama-sama baca waktu ya. Dan itu kita mau elaborasi dengan emang bener ya kayak gini ya. Iya. Nah gitu ya. Jadi ini sumbernya guys bukan dari kita. Kita nih nggak sok pinter soal cinta. Kita gagal terus soalnya. Aduh Mas, amit-amit. Ya kan? Tapi kegagalan itu oh iya ya dari sini. Jadi ini yang pertama kalau menurut mereka ya. Nih, trust issues. Jadi masalah kepercayaan itu bisa menggagalkan sebuah hubungan. Contohnya apa coba kalau trust issues? Antara ya kamu nggak percaya gitulah kayak misalnya nih kamu nggak percaya sama seseorang, terus otomatis kamu jadi posesif kan sama dia. Ya. Ya otomatis kayak ya hubungannya jadi kayak. Itu yang salah yang posesifnya apa yang itu? Tergantung manusianya mungkin ya Mas. Dua-duanya ya. Iya. Akhirnya mungkin, jadi toksik juga gitu kalau terus ya. Iya, kalau terus-terusan ya. Jadi kan ada mungkin ada dua macam ya. Kayak misalnya mungkin dia posesif karena kamu pasangannya ini mungkin memang ya patut untuk dicurigain, patut untuk posesifin, mungkin pernah ketahuan cheating atau mungkin pernah ya mungkin kepergok jalan sama cowok lain kayak gitu. Kan mungkin ya pacar otomatis jadi kayak lebih posesif. Ya. Atau mungkin juga dia punya trauma kayak gitu. Trauma aku apa? punya mantan seperti itu soalnya Mas. Jadi aku punya mantan. Nah, ini seru ini. Kalau yang pengalaman pasti punya. Kamu pasti juga punya banyak Mas. Punya banyak apa? Itu ada CCTV itu lagi tak kerjain banyak itu. Gimana? Mantanmu gimana? Mantan yang mana nih? Karena dia cerita tuh dia tuh posesif banget waktu zaman kuliah. Dia tuh posesif banget. Karena dia tuh pernah punya mantannya itu pernah selingkuh gitu. Mantannya pernah selingkuh. Iya, jadi dia tuh posesif. Terus dia tuh cerita, ya maklum ya aku kayak gini. Maaf ya kalau misalnya aku posesif. Soalnya memang aku trauma, aku pernah diginiin kayak gitu. Ya tapi kan tiap manusia nggak sama. Iya itu, aku juga bilang seperti itu. Iya, nggak bisa. Tapi tetap aja. Jadi kadang yang aku nggak ngerti ya, aku juga ketemu sama orang-orang ya. Dia memperlakukan seperti dia memperlakukan pasangan sebelumnya. Karena pengalaman pasangan sebelumnya. Aku ngomongnya gini, ya nggak bisa gitu dong. Setiap orang itu beda, treatmentnya beda. Ya. Kita di pekerjaannya aja begitu. Ya, bener nggak? Bener. Kamu orang hukum ya, misalkan kamu punya klien kan, klien si A ini rewel, klien B ini wah orangnya istilahnya dikasih tahu tuh ngerti, cepet ngerti gitu ya. Kan treatment orang, dan menurutku kalau kita punya sikap trauma itu keliru. Sekarang gini kalau trauma ya, kamu pasti berkali-kali ketemu cowok gitu ya. Ketemu cowok kan pasti ya pernah diperlakukan yang nggak enak lah, apalah yang sakit hati lah. Tapi kamu trauma nggak? Enggak sih. Ngapain? Ya mungkin sempet kayak susah move on ya, sempet. Tapi cuman setelah itu ya udah kayak gitu. Aku nggak menyamakan setiap cowok tuh pasti kayak gini tuh enggak kayak gitu. Kalau kamu tahu cerita aku yang sesungguhnya ya, pasti kamu akan trauma. Tetapi enggak juga tuh, maksudnya menurutku ya, aku melihatnya enggak lah, kan pasti di antara ini kita belum ketemu aja yang cocok gitu aja. Ya, bener nggak? Bener. Kalau menyesuaikan ya mau menyesuaikan kayak apa sampai nanti kita sendiri yang sakit hati ya. Yes. Nah, terkadang juga posesif karena si yang diposesifin ini juga dia tidak menunjukkan sikap-sikap yang membuat pasangannya percaya. Iya, nggak ada itikat baiknya. Iya, nggak ada itikat baiknya. Kan sama ya, kayak ini sebetulnya bisnis sama love itu sama-sama love. Cuman satunya tuh bayarannya cuman kasih sayang, satunya duit gitu aja kan. Yeah. Bedanya gitu. Kan sama kalau kita mau attract calon mitra bisnis. Gimana kita membuat dia percaya? Ya kita membuatnya, misalkan tunjukkan ya duit, kita pakai duitnya dia, terus kita kasih bonnya misalkan ke klien. Ini lo bonnya tahu kasih ya. Lihat.
pada akhirnya akan timbul kepercayaan. Kalau udah percaya, bahkan harga itu nggak jadi masalah akhirnya. Sama kayak sebenarnya pasangan begitu kan, semua dikasih akhirnya. Ya demi kan? Cinta ya. Demi cinta, makan tuh cinta. Jadi trust issues. Jadi kalau sudah nggak ada percaya itu hilang, sudah bisa hancur. Kalau nggak apa-apa jadi masalah, gitu nggak sih? Iya sih. Paling berat apa coba kasus yang kamu alamin? Maksudnya tentang masalah nggak percaya gitu. Apa pernah diselingkuhin? Kalau pernah selingkuhin sih belum, Mas. Belum. Janganlah. Mendingan ntar aku sakit hati, kamu Mas. Diselingkuhin apa kamu yang selingkuh? Nggak semua. Soalnya mah. Terus mending mana, Mas? Aku harus jawab apa nih? Kalau aku mending selingkuh, kan aku nggak sakit hati. Tapi kalau sekarang kan nggak ada yang disakitin, jadi aku bebas sekarang kan. Kamu single sekarang? Nggak ya? Kelihatannya gimana? Loh, ngomong aja single. Kalau aku single sih. Jadi kalau mau ketemu cewek apa enak, Kak? Nggak ada yang disakitin, gitu. Nggak ada beban. Kepikiran gitu ya, Mas. Nggak ada yang mikirin, tapi nggak enak juga. Orang tua tapi nanya orang tua ya. Orang tua udah nggak ada juga. Sorry. Aku tuh nggak apa-apa. Aku tuh family udah nggak ada. Ya keluarga udah nggak ada juga semua. Jadi bener-bener nggak masalah. Nggak apa-apa, nanti kita bahas sendiri aja. Oke. Nah gitu ya. Jadi untuk trust issues ini penting banget, karena nggak ada trust nggak ada bisnis, nggak ada trust nggak ada relationship. Bener. No trust no relationship. Hubungan berawal dari kepercayaan. Betul. Kemudian ini katanya mereka lagi loh ya, ini ya, ego ya. Ini berarti different expectation and priorities. Jadi ekspektasinya tuh berlebihan. Tuh mungkin kalau cewek nih biasanya kayak temenku nih, dia tuh terlalu banyak nonton Korea gitu. Akhirnya jadi ekspektasi tentang cowok itu kayak racun. Aduh, aku tuh harus yang kayak seperti opa ya kan, yang so sweet ya, romantis, itu dari sikap seperti like a queen gitu. Ya mending tuh masih sikap. Kalau muke kayak Korea, yang dia pingin itu ekspektasinya juga terlalu berlebihan, terlalu kena doktrin film Korea gitu ya. Kalau kamu gimana? Ekspektasi, misalkan ekspektasi terhadap pasanganmu gimana? Untung aku nggak terlalu yang kayak harus yang kayak gini tuh enggak. Aku ngerti sih kayak ya setiap orang pasti punya kekurangan sama kelebihan kayak gitu sih. Oke. Jadi aku nggak terlalu ada kayak ekspektasi patokan kayak gini. Wanita gitu sempurna sih. ini guys. Terus kemudian priorities ya. Masing-masing orang punya prioritas. Iya. Nah, contoh gini. Kalau pasangan itu pernah sih ngalamin misalkan dia sok sibuk gitu, gak pernah angkat telepon, jarang WA. Kalau katanya orang psikologi itu adalah it's about priorities. Kamu mau angkat apa enggak? Kamu nggak ada namanya orang sibuk tuh, nggak ada. Iya. Intinya coba kayak hari aku kan lebih sibuk. Iya. Hari ini aku podcast sama kamu. Berarti kamu prioritas berarti. Thank you lah ya. Terharu, ada tisu nggak? Ada, tinggal dikit tapi. Sama kamu sibuk. Tapi kamu prioritas hari ini podcast. Kan kita waktu itu kan schedule hari ini sibuk ya. Bener kan? Iya. Terus akhirnya ada delay kan? Terus sama-sama kita, oh ya mau ini nggak? Kita mau mundur nggak 1 minggu? Nggak, aku bilang nggak bisa, proyekku banyak, kamu juga nggak bisa. Iya. Udah pokoknya hari ini dikelarin. Itu it's about priority ya. Bener. Priority. Untung kita sama ya. Iya, itu berarti memang kamu orangnya komitmen. Aku hargai. Jadi kamu juga deh. Jadi malu. Ini acara apa sih? Kok saling menyindir, tersipu-sipu akhirnya. Nah, prioritasnya ketika itu berbeda, maka hubungan itu juga akan terganjal, ya nggak sih? Iya bener. Iya. Karena misalkan karir. Iya. Kamu apa? Pengennya jadi orang rumahan apa karir? Notaris, Mas. Ya karir berarti kan? Kelar itu, Mas. Nah iya kan karir toh. Kamu berarti kan. Nah, berarti kamu harus cari pasangan yang mengerti itu, yang mensupport prioritimu ya. Iya. Cuman ya kalau aku sih kayak nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti jodohku, dia mengharuskan aku untuk udah kamu di rumah aja ya, oke lah gitu. Asal dapurnya ngebul terus. Oh iya benar. Ya kan? Iya kan? Iya gitu benar. Kayak apa namanya?
kalau aku tipikal yang orangnya ya intinya if you support my goal, I will support yours. Mati-matian aku Perfect, support. guys. Oh, Wow. nggak perfect lah. Iya kan saling mensupport. Kalau yang perfect itu, kalau perfect aku kayak Raya, kamu di rumah saja. Oh, itu perfect oke. gitu buat banyak wanita. Lebih enak gitu dan Nggak kamu perfect, tinggal Mas. kan Yang wanitanya kasihan, Mas. kan shopping, tinggal shopping aja. Oh, Kan gitu banyak ya. gitu. Ya kalau aku sih Terus kalau- belum mampu kayak gitu loh, belum mampu. Terus kalau dia lonely gimana? Oh, enggak lonely lah, shopping Oh, bareng cewek ya. cowoknya ini kan sukses nih. Nah, Cari- kalau aku gini, kalau masalah lonely ya. Ini sama kayak produser kita itu jadi Bus. dia sama Gosipin deh. istrinya nggak apa-apa, gosip yang bagus. Jadi dia bekerja di satu bidang dan saling bekerja sama. Oke. Nah, itu menghindari hil dan hal. Oh. Jadi banyak contoh waktu itu ada Bebek Jayanti, Pak Kuku sama Bu Jayanti waktu itu yang punya Bebek Jayanti, Pak Kuku sama Bu Jayanti bisnis bebek. Ya mereka akhirnya ya berdua terus kemana-mana berdua ya satu. Sebetulnya aku tuh kepingin sekarang aku bisnis IT contohnya. Iya. Nanti yang ngurusin adminnya Oh, pasanganku. iya, saling support Iya, kan. support karena kayak duit gitu kan apa ya kan nggak segampang itu kita percaya sama orang. Gitu. Iya. Kalau aku pengennya sih gitu, tapi kalau dia sudah punya karir yang bagus, Iya. aku dengan kemampuanku akan support dia bahkan. Maksudnya pekerjaanku apa? Misalkan pekerjaanku sekarang di IT, oke, aku akan mensupport secara IT untuk supaya sukses. Kan bisa iya, begitu iya, kan? Bisa. Kamu digabungin. Kamu notaris misalkan. Iya. Bikin apa berarti buat suamimu? Oh, bisa Mas. Apa itu? Pokoknya Jadi kan masalah. kayak aplikasi-aplikasi itu. Jadi kayak mempermudah kerjaan di notaris. Oh iya, yang Ada tuh, urusan gitu. PT-PT. Ya, kamu kan banyak teman-teman notaris misalkan. Kalau dia ada di daerah sini kan gampang kamu punya Oh, ya, channel kan. ya, Notaris iya A, sih. notaris B kan ada kan gitu kan. Iya, Persatuan-persatuan gitu bisa. kan ya. Itu kan salah Bisa bentuk kerjasama juga. ya salah bentuk support atau Ya. atau kalau gini, suamimu misalkan developer. Oh, enak sekali tuh, Mas. Developer. Nanti masalah rumah aku semua ya. Iya, kan enak tuh. Karena Semua sel- akte ke istri ya. Iya, karena selama ini kan ada kan yang begitu, notaris kan selalu bekerja sama developer. Ya, Nanti bener. biasanya bayarannya kan rumah gitu ya kan. Iya, Kasih rumah rugi, satu ya, ya. fee-nya dapat rumah satu, terus ya selain fee-nya itu gitu. Iya. Coba itu bayangkan suami istri coba kan enak kan. Iya sih. Terus jadi kayak developernya, apa kan developer kan pasti banyak tuh. Iya. Jadi istrinya pasti kayak kerjaannya pasti udah banyak. Nggak perlu Iya, cari-cari kerjaan yang betul, lainnya lagi. Betul. Berarti kamu cari calon suami tinggal staffnya tuh, kasihan tuh. ya calon suami yang Gitu developer. ya. Tergantung jodoh, Mas. Jadi itu guys, jadi kalau ekspektasinya terlalu berlebihan dan prioritasnya nggak sama dan kita tidak memprioritaskan pasangan kita, pasti ada ganjalan. Iya. Karena untuk mengangkat WA aja susah, balas aja susah. Bilangnya sibuk ya, gitu ya. dan dia merasa pekerjaan dia lebih penting daripada pekerjaan pasangannya. Nah itu Ya. juga aku pernah ngalamin. Ego banget ya. Ego banget. Jadi aku pernah ngalamin gitu juga, yang Sharing dikit dong, gimana tuh? ya kok jadi aku nih ya, Sen? Jadi aku punya pasangan, dia punya karir yang oke, dia punya jabatan ya. Udah langsung merit, Mas. Ya masalahnya di situ diajak merit ruwet. Masalahnya di situ terus ternyata memang ya memang itu salah satunya kadang kurang menghargai waktu kita. Jadi dia merasa hanya iya. waktu dia yang penting. Kalau kita gini Iya kan sih. sama-sama. Contoh ya kita, karena kita belum pasangan kali ya. Kalau Iya. kita udah pasangan gitu, Oh. aku egois, kamu yang egois, bisa Mungkin jadi. ya, Mas. Nggak, tapi nggak boleh gitu. Harus apa? Ya sama kan, karena Iya. kita punya janji sama orang kan, menghargai waktu orang. Iya, bener. Ada pengorbanan waktu, Ya, bener. ya. Sama-sama lah. Ya, sama-sama ketemu aja misalkan susah. Kan sama-sama mengorbankan jam kerjanya. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak menyempatkan gitu. Iya, jadi itu harus dihargai. Nah, itu kalau nggak nyambung, guys, udah. Itu Cut pasti. aja ya, cut. Ya, itu sudah nggak akan sehat nanti Iya. ke belakang. Nah, so next ya. Ini katanya mereka juga. Moving through life at different speeds. Nah, ini maksudnya apa ini? Tadi kan udah belajar tadi sama. Ayo. Belajar yang mana ya, Mas? Jadi kecepatannya nggak sama Iya. dalam mengeksekusi sesuatu apapun Iya sih. itu. Misalkan kamu kan gerak cepat. Nih tak lihat kan kamu masang kamera gitu. Cepet ya, Mas? Cepet. Sampai jatuh-jatuh semua. Ya kan? Terus ternyata pasanganmu lemah.
Oh ya, gregetan sih mas. Apa? Gitu. Ya. Misalnya ada genteng bocor tadi yang aku bilang ya, genteng bocor ternyata nggak diperbaiki. Atau kita ngelihat kalau sudah rumah tangga misalkan, anak kita sepatunya udah rusak. Ya. Nggak dibeli-beliin misalkan yang laki ngantor tapi dia lihat yang perempuan kan di rumah kan tiap hari ngelihat duit juga ada misalkan tinggal beli sepatu nggak beli anaknya dibiarin pakai sepatu bolong atau kacamatanya rusak atau gitu ya nggak tahu lah itu moving through life at different speed. Iya memang sih jadi memang kalau apa ya kalau misalnya yang satunya tuh ini orang tuanya temen aku tuh kayak gitu sih. Jadi mamanya tuh memang yang dominan. Jadi memang dalam berumah tangga tuh mamanya dominan sekali. Cak-cek orangnya cak-cek. Iya, cepet langsung tek gitu. Kalau ada segala macam misalnya antri atau apa gitu dia cepet langsung. Kayak sedangkan yang papahnya ini tuh kalem pelan, kayak sabar nyantai gitu. Iya sabar gitu terus. Kesabaran. Iya. Kalau ada orang apa gitu ya, oh ya nggak apa-apa silakan duluan kayak gitu kan. Ya sangat bertolak belakang sekali gitu. Bener. Jadi itu sempet kayak mamanya tuh waktu itu tuh mamanya tuh lagi buru-buru terus waktu makan dia kan udah selesai cepet kan karena memang dia tuh orangnya cepet. Udah selesai gitu. Terus suaminya ini makannya kan memang lama. Ini kan saya nggak nyebutkan nama nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, jangan dong. Iya kan memang nggak apa-apa. Terus abis itu makannya lama tuh papanya. Terus akhirnya mamanya tuh kayak cepet-cepet. Ayo cepetan makan cek suwe nih sih kayak gitu loh marah-marah gitu. Ya itu otomatis kan kayak dan yang cowok pun kan iya, kan namanya cowok, setiap cowok kan pasti punya ego ya nggak sih mas? Kamu gitu nggak? Kayak pride. Misalnya lebih pride ya. Iya, kalau misalnya nih kamu kayak punya kayak gengsi gitu ya setiap cowok tuh kayak gitu nggak? Ya pride lah itu namanya. Iya pride bener ya. Jadi kayak dia tuh kayak nggak terima kayak digituin sama istrinya. Ya merasa dilecehkan. Ya kayak gitu kan otomatis kan kayak ya gimana kayak gitu sih. Ya itu sebetulnya karena nggak nyambung aja menurutku ya. Iya. Nggak nyambung speednya itu toh. Iya. Ya akhirnya setiap pergerakan, setiap aktivitas berdua selalu jadi masalah. Iya. Ya. Sekarang lambat. Misalkan sama-sama ini mau menghadiri kondangan. Oh. Yang satu mandinya lama, yang satu suwate mepet-mepet. Akhirnya telat ya. Iya, akhirnya berantem, ya kan? Iya. Setiap hari kayak gitu dan itu akhirnya menjadi masalah. Yang nggak selesai gitu. Iya Terus disuruh sabar ya kan ada orang yang ngomong ya sabar aja gini tapi menurutku itu nggak menyelesaikan masalah, akhirnya cuma mendem masalah yang akhirnya nanti meledak suatu saat menurutku. Ya itu dari hal yang kecil ya. Nah kalau ibaratnya kalau orang yang bisa speednya sama, dia bekerja sama secara bisnis dia akan klop dan itu akan membangun sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa. Dan bukan saling mengisi lagi, dia akan saling mengisi. Oke. Suamiku atau pasanganku butuh support ini. Oh ya pasanganku butuh support ini gitu. Otomatis jadi ada inisiatif lah. Biasanya kalau speednya lambat tuh nggak ada inisiatif orangnya, benar nggak sih? Mungkin biasanya seperti itu. Cuman ada juga yang enggak. Kayak temanku kampus nih juga seperti itu. Jadi temanku kampus ini mungkin karena dia terlalu pinter, jadi dia terlalu overthinking. Jadi kalau misalnya ada tugas kampus, dia tuh pengennya perfeksionis. Jadi dikerjakan itu harus yang meskipun dia lambat, tapi hasilnya harus perfect, harus nilainya itu harus sempurna gitu. Akhirnya nggak cepet. Iya, akhirnya lambat, tapi nilainya bagus gitu. Tapi cuman kalau itu kan kalau misalnya tugas kampus yang bisa dikerjain di rumah ya. Cuman kalau misalnya waktu ujian itu kasihan sih dia. Jadi kan waktu ujian kan ada waktunya tuh ya. Iya, jadi kayak nggak sempet, jadinya ada soal-soal yang nggak dikerjain, kan sayang. Padahal dia harusnya tahu jawabannya. Sebetulnya orang perfeksionis itu nggak salah, kalau menurutku ya. Tapi dia harus belajar adjustment, menyesuaikan dari kapan aku harus perfeksionis, kapan aku harus mengandalkan kecepatan. Ya. Aku dulu soalnya orangnya gitu, perfeksionis. Kelihatan mas, kelihatan.
Nggak, perfect ya. nggak. Tapi pada akhirnya aku sadar, oh kadang ini nggak bisa ngikutin yang ini gitu loh. Karena nggak bisa ngikutin ya udahlah nggak apa-apa. Tapi mending kalau gitu tak kerjain sendiri biasanya gitu. Ya. Tapi yang penting nggak capek mas, kayak ya capek sih. Tapi kan hasilnya memuaskan gitu loh. Oke. Tapi ada juga yang inilah nggak semua kerjakan sendiri. Contoh kalau di bisnis IT ya, ngomong ke bisnis IT. Iya. Aku kan selalu menawarkan itu, ini aku pakai orang yang aku hire, apa klien mau menyediakan sendiri. Kalau klien sih biasanya mikirnya, ya aku menyediakan sendiri, aku punya sumber daya kok yang bisa dimanfaatkan, ngapain pakai aku? Biar budgetnya murah ya? Iya, jadi tapi mahal di aku. Oke. Kan akhirnya mahalnya di aku toh. Ya walaupun budgetnya dia yang keluar dikit. Ya. Lebih sedikit budgetnya, tapi Ya. aku buat efisien, tapi keluarnya di aku banyak. Iya sih. Karena kan soal win-win toh. Ya. Win-win solution kan. Bener. Jadi guys gitu ya guys. Sambil promosi guys. Ingat ya guys ya, ingat ya. Nggak, selalu aku kasih opsi gitu. Jadi biar dia bisa pilih. Karena contoh misalkan beli barang aja. Iya. Mau aku yang ngadain barang, mahal loh kalau aku yang ngadain barang. Karena aku mesti ambil untung. Ya, pastilah mas. Ya, tapi kalau beli sendiri sekarang orang bisa ngecek di online kok. Iya, sekarang Bisa online cepet, banding-bandingin bisa gampang. Iya, Bahkan yang di langsung. toko nggak ada, yang di online ada. Ya. Sudah di online gitu. Jadi itu kira-kira ya kalau pasangan itu tidak bisa saling menyesuaikan, kalau yang terlalu speednya di atas, berarti dia harus menyesuaikan agak downgrade sedikit, ya kan? Kalau yang dia lambat ya harus mempercepat lah gitu. Jangan terlalu lelet juga. Tapi orang kalau ngomong tadi kamu masalah makan ya, ada yang makan tadi makannya cepat. Iya. Orang yang makannya cepet itu biasanya kerjanya cepet. Iya katanya seperti itu ya mas. Betul ya? Makanku lama mas, terus gimana? Lama tapi banyak. Lama iya, banyak. Tapi saya mengurangin. Berarti makanmu cepet, tapi itemnya banyak. Jadi nasi goreng, habis, cepet habis. Oh gitu ya. Kamu nongkrongnya lama, tapi habisnya banyak. Berarti makanmu cepet. Berarti kerjaku cepet mas. Ya, kayaknya sih gitu sih. Kalau lari cepet nih guys. Tergantung lari apa dulu tadi mas. muter-muter studio aja udah cepet. Udah langsung dapat 1000 gambar. Ya. So, kemudian ada ini berikutnya ya, compatibility issues ya. Gak kompatibel istilahnya. Kalau komputer tuh gak kompatibel. Jadi si cowoknya nggak kompatibel sama ceweknya. Cowok juga mas. Ya sekarang zamannya gitu katanya. Nah demikian sebaliknya, nggak kompatibel itu macam-macam ya. Jadi kalau yang banyak tuh contoh fashion ya, masalah fashion. Oh ya. Nggak matching. Ya. Pasangan ini nggak matching, akhirnya jadi gunjingan banyak orang. Ya, yang satunya modis, yang satunya nyantai gitu ya. Nggak terlalu mengurusin masalah penampilan. Mestinya nyantai boleh, tapi nyantai modis. Oh ya. Sama-sama nyantai. Sama harus tahu tempat ya mas. Ya, karena kalau menurutku jadi kalau misalkan si pasangannya ini pakaiannya lebih modis ya kita mesti upgrade lah. Iya. Bener nggak sih? Ya biar balance gitu. Ya kalau downgrade malah nggak bagus kan? Iya. Biar nggak malu-maluin gitu istilahnya Ya mas. maksudnya gini, kalau yang downgrade kan jadi ya apa-apa yang downgrade tuh nggak enak emang. Misalkan pasangannya itu lebih nggak fashion, masa kita downgrade? Kan mendingan kita yang angkat dia gitu supaya naik toh. Aduh, kayaknya punya pengalaman ya mas. Hah? Boleh cerita dikit nggak? Dikit aja, ya nggak guys? Ya itu aja ya, guys? jadi masalah sih. Oh. Jadi sampai di keluarga juga masalah gitu loh. Akhirnya kan jadi omongan gitu. Kitanya sih sebenarnya nggak masalah, Ya. gitu. Tapi Sudah menerima apa adanya. apa adanya. Tapi kadang orang-orang yang nggak nerima. Ya, Orang sekitar ya kita. sih. Tapi itu pun kita berusaha ya menyesuaikan yang situ. Iya. Tapi nyesuaikannya kalau taste-nya beda. Bener gak ya? Iya Ini kan sih. kalau di Kayak- gambar ini kan coba lihat ini. Sing cowok ini kan dandy ya. Si ini cewek ya yang situ ya. Itu Cewek mas, rambutnya Iya. diangkat tuh. Itu dia bingung masih milih baju gitu. Kalau dia sudah form, oh ya aku tahu. Iya, dengan pasti. Ya ini bisa kebalikan ya, bisa kebalikan yang cewek. Ya. Tapi kebanyakan kebalikan sih, yang cewek yang Ya. lebih modis ya, yang cowok biasa-biasa Iya, aja. karena cowok tuh bajunya simple, cuman kayak hem, kaos, udah gitu doang. Ya tapi kan yang dandy kan
oke kan? Iya, Ya kayak iya. kita gini matching sama ada birunya. Oh gitu. iya, sama-sama kita jeans. Iya, ya. padahal nggak janjian ya. Iya, kita nggak janjian loh. Aduh, gimana nih? Aduh, kok pas ya. Aduh, aku dulu kan aku pikir waktu lihat foto-fotonya guys ya, ternyata dia ini ya. Gimana? Talkative, aku mau talkative, kamu talkative. Oh iya. Tak pikir Kelihatannya judes ya. enggak, kelihatannya diem. Oh. Ya fotonya nggak bisa ngomong ya. Padahal Mas. cerewet. Fotonya nggak bisa ngomong. Apalagi ya compatibility issues ya. Mungkin masalah taste makanan contoh. Ya. Bisa ya? Ya bisa sih Mas. Jadi misalnya kayak yang satunya lebih dominan suka manis, yang satunya suka asin kayak gitu. Jadi kayak ke tempat makan tuh kan, ya misalnya nih kamu ke tempat makan kan pasti kamu pilih yang sesuai sama selera kamu ya. Ya kecuali kalau misalnya ke kafe-kafe mau foto-foto kan beda, yang masih nggak terlalu mementingkan soal rasa. Tapi kalau misalnya rasa nih, kamu kan biasanya cowok nanya ke cewek mau makan di mana kayak gitu kan. Iya, karena sebetulnya cowok itu lebih adjustable. Jadi dia adjustmentnya lebih gampang daripada cewek. Apapun itu kan tidak terlalu mempermasalahkan banyak hal ya. Kalau kayak bener kan cewek sendiri mengaku ya, kadang perintil-perintil itu jadi masalah kan ya, cewek ya. Lebih ribet gitu ya. Tapi kalau sampai cowoknya ngerasa oh ini nggak kompatibel nih kita masalah baju ya. Iya. Berarti wes nemen nih. Soalnya cowok tuh sebetulnya kayak kita pakai baju begini ya, ini dilinting gitu aja kan ya. Iya. Kalau kantoran kan nggak boleh katanya gitu. Tapi kalau usaha tergantung. sendiri, ya kalau usaha sendiri ngapain? Usaha gua. Owner ya, Iya, owner. gitu. Bas. Iya, karyawan juga nggak Bos punya, lah, bebas. tapi gua owner tetap aja. Nah, soalnya kalau punya karyawan harus mikirin banyak orang lagi kan. Iya. Nggak, maksudnya gitu. Kalau adjustmentnya makanan juga itu dari segi apa ya, kelas juga ada kan. Yang satu suka makanan. Oh iya Ya, tahu. tadi yang kamu high ngomong, class, ya. satunya ya wis pinggir jalan lah gitu ya. Yang penting enak gitu. Kalau ditanya ya, aku tuh gak penting rasa, gak penting tempat. Sama siapa? Ya, tahu. Weh, bisa melihat pikiranku. Kita lihat dari sini loh Mas, ketok lo ketok lo. Pokoknya mau di mana aja, mau kapan aja, sama siapa. Contoh misalkan kalau cewek ada me time, bener gak? Oh ya, cowok nggak ada me time. Gak ada. Oh. Karena kalau aku bayangin gini, aku misalkan me time mau kemana pergi gitu ya, mau nikmatin apa sendiri, misal perjalanan ke luar negeri lah apa gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada temennya juga ngapain gitu loh. Iya. Kalau nggak ada pasangan, karena aku bahagia itu it's about sharing gitu loh. Oh, oke. Kalau aku sendiri itu nggak jadi bahagia akhirnya. Nggak ada bahagianya. Bahagianya dari mana? Itu aku yang tanya kadang-kadang ke cewek, kok bisa ya kalian begitu ya? Mungkin kalau sekedar istirahat, lelah, ya. Kalau lelah aja kan tinggal tidur. Iya. Gak usah cari hotel yang bagus gitu, hotel yang biasa-biasa aja, pokoknya AC-nya dingin, tidur udah. Ya sehari gitu kan. Tapi kalau hotelnya itu bagus, misalkan ada pemandangan, view-nya bagus, kalau dinikmatin sendiri tuh rasanya hampa. Kurang gitu ya, Mas? Hampa. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu gimana? Berarti kamu nggak bisa yang jadi orang yang lonely gitu ya Mas? Tapi kenyataannya aku lonely sekarang. Dan aku bahagia. Oh. Nggak, itu it's about ini manajemen feeling management aja gitu. Kalau kamu gimana kok nanya aku lagi? Kok aku terus sih? Ini kamu yang jadi aku terlalu kepo tentang dirimu. Nanti aja yang offline. Oh iya. Biar orang-orang juga tahu nih, kepo juga tentang kamu. Jangan. Bahaya nanti. Nah, so compatibility issue semua apa kalau sama pasanganmu? Apa ya? Ya setiap pasti ada lah ya, pasti ada yang itu. Apa ya? Nggak kepikir kali ya. Kalau baju nggak pernah, makanan pasti pernah. Kalau makanan tuh pasti pernah. Baju juga pernah sih. Masalah warna gitu aja kan sudah masalah kan? Oh, kalau aku warna itu nggak terlalu sih. Cuman sempet sih dulu tuh misalnya waktu Valentine Day kan. Terus sudah janjian nih, aku bilang pakai baju ini ya gitu kan. Biasa cewek kan yang terlalu alay kan, milih-milih baju atau apa gitu ya. Kalau cowok mah bebas mau pakai baju apa kan gitu kebanyakan. Terus aku sudah bilang nih pakai baju warna ini, misalnya pink ya misal nih.
pink gitu. Cowoknya itu kayak pakai hijau. Iya. Lupa warna apa ya, lupa waktu itu. Pokoknya nggak matching. Cuman nggak matching, iya. Kayak kita gini kan matching ya. Oh iya, kita matching tanpa janjian. Iya. Ya itu, jadi kayak dia tuh nggak yang, terus kayak ya cowok kan nggak mesti ya, kayak ada yang nggak suka, nggak mau lah pakai baju pink buat apa sih gitu, kayak pinky boy lah apalah kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Kalau aku sebagai cowok gini, bagiku penampilan itu pakai baju apa ya pokoknya nyaman, yang pakai itu penting. Tapi matching tuh penting menurutku. Oh iya. Matching iya antara kalau kita mau couple ya biar dilihat enak lah. Iya, gitu biar nggak jadi kayak gibahnya orang. Ya enggak, kalau masalah gibah kita mau ngapain ya pasti digibahin orang iya gitu. sih. Tapi kan kayak kita kayak gini ya, kan dilihat kan enak di mata. Oh, iya. Maksudnya kan warnanya emang nggak sama tapi senada kan gitu Iya, ya. Kamu sama lebih jeans, kita kamu tanding lebih ya. muda ya. Kamu Iya. lebih muda, aku yang lebih Umurnya juga mas. iyalah Tapi muka nggak kelihatan kok mas. Muka nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan kalau pasti tanggal lahirnya, pasti tahun lahirnya, tanggal lahirnya baru lahir kemarin ya. itu mah sama aja bohong ya. So itu guys about compatibility issues. Jadi kalau compatibility issues itu nggak bisa diselesaikan juga itu akan jadi masalah ya, gitu ya. Kecuali dua-duanya sama-sama cuek gitu ya. Iya. Ya, jadi Iya sih. kalau dua-duanya sama, tapi Cuek, nggak peduli apa kata orang. iya. Yang penting ya udah. Kalau yang aku sih penting juga nggak, cinta. aku juga nggak peduli kata orang. Cuman ya karena kita orang di videografi, fotografi kan dilihat di mata itu kan ada yang nggak enak Iya. gitu ya. Iya sih. Karena itu mempengaruhi aura nanti, Iya. aura wajah kita ke Iya. orang gitu. Kalau semuanya nggak matching tuh bisa berbeda. Ketemu Iya. orang juga Iya nggak sih. ini ya. Orang menilai jadi kayak gimana Ya gitu. tidak harus mahal tapi nyaman, enak Iya. ya, matching. Sesuai ya, gitu. bener. Gitu ya. Jadi nah, ini lagi ada masalah life habit abuse. Nah, tuh tak sebutin tuh, boleh dibaca. Ini bisa dibaca ini. Ignoring problems. So, what kind of person are you? Kamu tipikal menyelesaikan masalah tuh gimana sama Kalau pasangan? aku sih misal ada masalah, kalau aku sih mungkin kayak ngubungin temen-temen aku, jalan nih, ayo jalan nih, kayak gitu. Terus? Ya udah jalan, aku tuh kayak cuman jalan, nongkrong, terus ngobrol sama temen, curcol gitu, udah kayak udah selesai gitu. Maksudnya maksudnya itu udah lumayan membantu aku kayak bukan ke hal-hal negatif gitu kayak gitu, enggak sih. Ya itu itunya. Tapi kan masalah kamu sama pasanganmu nggak selesai. Kalau sama pasangan sih mungkin aku biasanya kayak nunggu reda dulu ya. Jadi kayak misalnya habis berantem nih, aku nggak langsung yang kayak menyelesaikan. Iya, menyelesaikan langsung ngejar kayak gini. Aku maunya selesai sekarang kayak gitu, enggak. Jadi kayak ya udah nunggu dulu lah, nunggu kayak ademan dulu lah, dinginan dulu kayak gitu, baru kayak sama-sama kepalanya udah dingin. Kamu kan misalnya nih lagi berantemnya hari ini, otomatis malam kan aku mikir nih, malam sebelum tidur biasanya aku mikir kayak flashback lagi kan. Kenapa ya kok misalnya kok kayak gini ya, apa ya aku sing salah ta, kayak gitu loh mikir. Terus ya mungkin yang cowok juga sempet mikir kayak gitu kali ya. Gak tahu lagi kalau dia nggak mikir ya. Nah, itu berarti nggak dikomunikasikan berarti. Belum. Berarti situ nggak ada, itu menurutku ya kalau begitu ada lack communication berarti kan. Kan akhirnya saling menebak kan akhirnya. Ya itu maksudnya setelah itu mas, maksudnya jadi nggak langsung menyelesaikan kan. Malamnya itu kan kayak aku ngasih jeda dulu tuh. Misalnya lagi berantem hari ini, malamnya aku sempet mikir, mungkin dia juga mikir kali ya, udah ngerti, oh ya mungkin karena aku terlalu gini ya, atau aku kayak gini ya, gini-gini, maksudnya sudah berpikiran dulu waktu kepala dingin. Terus mungkin besoknya gitu baru kita bahas komunikasi kayak gitu. Tapi itu selalu dibahas ya, bukan diendapkan ya. Oh enggak, karena selalu keinget mas. Ya itu kan jadi pasti bukan nanya. yang itu, bukan ignoring kan berarti, beda kan. Kalau ignoring kan kayak masalahnya selesai dewe gitu. Iya. Padahal aku itu malah numpuk masalah itu. Iya. Aku nggak bisa. Aku di dunia pekerjaan, di dunia percintaan. Kenapa aku cocok kerjasama sama produsernya Hype Techno? Karena orangnya sama kayak aku. Ada masalah sedikit langsung selesaikan. Karena apa? Kita ini tidak bisa akan move on kalau masalah ini belum selesai. Iya.
terus takutnya nanti suatu saat nanti jadi Meledak. bom buat kita. Ya. Betul. Jadi masalah itu harus cepat diselesaikan. Kalau aku ya harus cepat. Ya. Oh. Karena apa? Misal kalau pasangan contoh ya. Ya. Misalkan kamu sama aku pasangan, Ya. menikah gitu ya. Ya. Terus ada masalah. Ya memang harus reda dulu ya, adem. Tapi kan itu semua harus cepat diselesaikan karena apa? Keesokan hari itu sudah ada pekerjaan loh. Oh. Supaya tidak ya, ada yang membebani, lainnya. tidak membebani pekerjaan itu. I Gitu. see, ya, Kalau ya. tapi itu harus dilihat secara sama. Ya. Kalau kamu mintanya, misalkan kamunya mintanya, oh ya aku tolong diendapkan dulu ya, aku mau berpikir dulu. Ya sudah, tapi bicara dulu. Aku minta waktu gitu. Ya sudah, kan berarti dia masih tahu paling enggak ya. Paling enggak tahu ya. Ya. Ya paling enggak tahu karena kita ini bukan dukun. Karena kan lelaki selalu diminta jadi dukun kan kebanyakan Iya, kan. iya. Harus tahu perasaan wanita lah. Bener. Padahal apa yang dipikirkan kan kita mesti tahu. Kalau main tebak-tebak ya Kamu nggak kan bisa. tahu. Iya. Aku kurang bisa aku sama perempuan yang kayak gitu. Jadi kalau sama perempuan gitu aku hanya berteka-teki terus akhirnya, dan hidupku akhirnya habis untuk berteka-teki saja. Padahal orang punya mulut untuk bicara ya, komunikasi ya, sampaikan aja mau aku pengen begini. Bahkan about sexual life aja ya, maaf ya, kalau sudah menikah pun ya itu mestinya juga harus dibicarakan gitu loh. supaya nggak kecewa gitu. Kalau misalkan salah satunya kecewa, yuk cari jalan keluarnya gimana gitu loh. Iya kan? Ya sih. Iya kan? Ya, kalau si cowoknya pengen begini, si ceweknya pengen begini, ternyata si cowoknya nggak bisa dicari begini. jalan tengahnya gimana? Kalau jalan tengah sih ya bisa, tapi kan itu kan sama kayak belajar. Semua belajar kan. Oh, I see, ya. Kalau kita itu sudah dalam pikirannya itu melayani ya. Ya. Nggak cuma bisnis, sama pasangan pun kita melayani. Pasti kita maulah belajar. Ya. Asal kamu ngomong apa yang kamu mau gitu loh. Kalau kamu nggak, kamu diem aja sampai diem, akhirnya jadi bom waktu. Ya sih Mas. Iya. Semua tuh komunikasi ya. Betul. Jadi ya apalagi akhirnya ke mana? Ke drug addiction. Kita nggak tahu ya. Ya, jadi itu ya guys. Jadi life habit abuse itu bisa kalau lama-lama dibiarkan ya bisa merusak. Nah, terus yang banyak nih yang terjadi di Indonesia itu adalah money issues. Perceraian banyak banget karena ini. Ya. Ya sih. Jadi money issues ya biasanya perempuan itu. Bilangnya nggak apa-apa, bisa aku terima padanya. Tapi semua demi cinta, ya. kenyataannya Ya, ternyata makan nggak bisa pakai daun doang. ya, tapi sekarang gini, perhatikan ya masalah itu ya. Ya. Ketika ekonomi itu mapan, bukan berarti nggak ada money issues loh. Itu bukan masalah. Coba kamu lihat sekarang ya. Iya sih. Orang-orang menengah ke bawah. Kamu lihat, kamu jalan aja ya ke perkotaan, ke yang tempat kumuh gitu. Itu kan banyak kan pasangan-pasangan yang ya hidupnya cuma begitu, triplek doang ya. Ya, tapi happy ya. Ya tapi dia bisa tuh mempertahankan Ya pernikahannya. Berarti kan sebetulnya bukan masalah money ya. Ya. Menurutku lebih ke greedy ya. Ya sih. Iya sih Mas. Cuman ya tergantung orang mungkin ya. Saya nggak ngejudge ya, nggak ngejudge. Tapi mungkin memang kebanyakan tuh kayak misalnya kalau kamu kayak di kota-kota besar misalnya Jakarta gitu ya. Pasti kan lifestyle-nya udah beda sama yang kayak misalnya di perkampungan gitu kan. Jadi kayak tuntutannya pun juga udah berbeda. Nih, gitu. Jakarta yang mana dulu? Jakarta yang kumuh juga gitu ya? ada. Iya. Tapi jangan salah Mas, meskipun Jakarta kumuh, mereka tetap kayak ini saya nggak ngejudge ya. Mungkin memang ada yang kayak ada sih, mungkin memang orang Jakarta kayak ya even nggak ada money, tapi gaya harus tetap nomor satu. Ya gitu. memang kamu kalau naik bemo ya di Bandung sama di Surabaya itu berbeda. Kayak lebih. Kalau di Bandung orang yang modis. naik bemo modis itu benar. Tapi memang mungkin karena dingin juga, lebih dingin kan di Bandung. Jadi kalau pakai
kalau di Surabaya pakai modis sumu. Oh, oke. Ya, gitu ya. Tapi di Malang Gitu ya, juga Mas. nggak modis sih, Malang kan dingin. Iya. Di Batu juga nggak modis. Tapi memang gaya mereka begitu. Ya itu kamu benar. Tapi kan money issues ini bukan untuk masalah orang menengah ke bawah loh. Justru malah kebanyakan tuh menengah ke atas. Yang terjadi kan. Ketika dia punya lifestyle yang sudah high, ketika dia harus downgrade. Ya. No, aku soalnya nggak bisa. ya, aku soalnya sering ketemu sama aku kan ya pernah jatuh lah ya bisnis ya. Ketika aku ngobrol sama perempuan pasti omongannya begitu. Aduh, aku takut untuk merubah gaya hidup yang biasa tidur AC tiba-tiba nggak tidur AC gimana? Oh ya susah. Kalau misalnya memang udah habitnya dia. Ya itu sudah susah. money issues itu. Ya. Money issues ya. Akhirnya dia nggak mau ke zona nggak nyaman. Padahal menjadi orang sukses itu selalu harus keluar dari zona nyaman. Iya, benar-benar. Bahkan orang yang sukses pun ya, dia mau punya banyak perusahaan lagi, dia sengaja menceburkan dirinya ke zona yang nggak nyaman. Coba lihat Mark Zuckerberg contoh. Mark Zuckerberg keluar cuma pakai t-shirt. Iya. Pakai itu. Coba lihat orang-orang kita yang lebih miskin daripada Mark Zuckerberg. Gaya udah di atasnya. Waduh. Branded dari atas ke bawah. Waduh, lihat tuh. Mark Zuckerberg cuma t-shirt putih, celana jeans gitu. Masih bagusan aku bajunya sekarang sama dia, tapi kayak dia jauh. Mungkin gak tahu ya, mungkin dia memang kayak stylenya seperti itu ya. Mungkin lebih kayak ke arah nggak terlalu peduli penampilan gitu. Ya, akhirnya apa orang mikir kan. Tapi orang semua tahu siapa Mark Zuckerberg ya. Tetap aja banyak yang mau. Tapi kan istrinya juga orangnya simple kan. Iya. Nah itu kan makanya nyambung kan. Iya. Walaupun dia kaya tapi dia sama-sama sederhananya nyambung. Tapi kalau misalkan nanti dia kaya, Mark Zuckerberg kaya gitu, terus ketemu orang yang yang atas sampai bawah tasnya Hermes lah, apa Gucci lah, apa gitu. Iya. Ketemu orang kayak gitu, pasti nggak nyambung Mark Zuckerberg. Iya. Karena itu orang yang membangun dari bawah ya. Iya. Dan dia memberi value kepada anak-anaknya. Iya. Bener sih. So, money issues ya. Sekarang kalau kamu sendiri, Ana, kamu money is important issues nggak for you and your ini? Dibilang gimana ya? Kalau 50-50 mungkin ya. Kayak iya. Abu-abu ini. Iya. Antara hitam dan putih saya. Mungkin memang ya gimana ya? Kayak ya penting sih memang jadi isu juga, cuman nggak terlalu yang harus yang terpenting gitu loh, yang gini. urgent gitu loh. Money itu penting. Iya. Nggak ada duit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa makan kan. Tapi bukan yang utama. Iya bener. Mungkin kalau aku, ya mungkin umurmu berapa, Ana? Kalau boleh tahu? Nggak tahu. Nggak boleh ngomong ya. Lebih muda dari aku lah ya. Berarti Iya. mungkin cara berpikirmu seperti itu ya. Mungkin kalau cara berpikirku gini, money itu is important issues. Untuk mencari. Untuk mencari itu important issues. Ayo cari bareng yuk. Oh iya untuk mencarinya. That's important issues for us gitu. Kalau kita jadi couple gitu loh. Iya. Kita harus bangun kerajaan nih bareng-bareng nih. Karena apa? Ketika aku enak, kamu nggak enak, terus ketemu aku enak, nanti sikapnya akan berbeda ketika ini pasti ngabis-ngabisin. Pasti iya, itu. Iya sih. Karena dia nggak tahu rasanya berjuang bersama. Betul. Nggak perlu berjuang bersama ya. Iya. Mungkin kamu seorang widow gitu ya. Aku apa? Kalau bahasa ininya apa? Aku duda gitu ya. Kamu widow gitu ya. Nah, tapi kamu udah ngerasain jatuh bangun dan sekarang kamu sukses. Aku sama gitu, ngerasain jatuh bangun, sukses. Beda, ya ketemu. Soalnya ngerti sama-sama gitu ya. Iya, karena ngerti, udah dapet feelingnya itu tadi feelingnya ya. tuh dapet. Bukan berarti intinya bukan sekarang lu kaya, gua enggak. Gua kaya, lu enggak gitu. Bukan itu intinya sebetulnya. Value-nya menurutku loh, ini pendapatku ya. Iya. Bukan itu, tapi lebih ke gimana kita dengan kesinambungan ini membangun kerajaan sama-sama. Contoh kamu punya karir. Iya. Gimana apa yang bisa aku kontribusi buat karirmu? Nah itu namanya saling support. Iya, cari uang. Kan pasti aku nggak hitung sama kamu. Misalkan kalau sama orang lain kan aku hitung. Aku mengerjakan
misalnya produksi iklan buat kamu gitu ya. Kan aku pasti nggak hitung kalau kamu pasanganku. Tapi kalau sama orang lain kamu hitung. Nah itu tapi kan ada hitungannya, walaupun nggak aku hitung, tapi ada hitungannya yang nggak ternilai sebetulnya. Nah itu yang menurutku meletakkan money issues at the right place ya. Di tempat yang benar, bukan money issues. Ya lu kalau lu kaya kalau lu miskin gua nggak mau. Gitu. Kalau menurutku kaya miskin tuh relatif loh. Iya sih, kan ada kayak tingkatannya ya. Ya orang banyak duit ya, tapi dia selalu berpikir uang itu mau gimana itu dia orangnya nggak kaya. Stres dia sama kekayaannya. Ya. Tapi ada orang yang biasa aja tapi dia nggak pikir. Dia berusaha nggak males, tapi dia nggak mikir. Oke lah, kita udah berusaha, dapatnya ya segini, rezeki kita hari ini segini. Ya sudah, nggak usah dipikir, besok cari lagi. Oh, ya nggak usah terlalu itu ya, pakai disesali gitu ya. Karena belum tentu kerja keras kita hari ini tuh hasilnya hari ini. Bisa aja 10 tahun lagi tuh baru kerasa, benar. Contoh kerja kerasku untuk dapetin narasumber seorang model. Aduh. Yang mana mas? Gimana? Susah banget dulu. Kamu tahu nggak? Kita ya podcast tuh banyak ditolakin. Aku ketemu orang kayak kamu tuh seneng banget. Kamu yang antusias, maksudnya podcast ya. Dulu ya kita episode 1, 2, 3 tuh cari narasumber podcast, banyak yang nggak mau. Ya memang kita bukan siapa-siapa juga, tapi aku ngerasa mereka nggak merasa opportunity gitu. Kalau kamu kan ngerasa ini opportunity kan, untuk kamu mengembangkan diri, bener nggak? Yes. Betul nggak? Kalau dari caramu tadi dateng dan sepo ya, kehebohanmu itu tadi, aku tuh melihat, oke, kamu memang kenapa sih? Ini orang heboh. Are you okay? Kupikir orangnya diem ya. Enggak, tapi menyenangkan gitu loh. Jadi itu sama juga. Kita kan melihatnya dari situ. Jadi itu semua relatif ya. Gitu. Nah, kemudian grown apart, boredoms and stillness ya. Nah, ini kalau aku nggak mau kayak grown apart tuh artinya apa? Terpisah ya. Pasangan tapi dia hidup LDR. Di kota LDR ya. Kalau bahasa kerennya ya. Terus akhirnya menjadi boring ya. Dia akhirnya ngapain ya? Biasanya ada teman curhat. Teman main apa itu ya, dalam tanda kutip. I don't know. Nggak tahu. Terus akhirnya semua jadi ketemu orang yang enak dicurhatin di sana gitu ya. Jadilah sebuah perselingkuhan. Awalnya begitu. Awalnya karena kesepian gitu. Ya sih. Itu mungkin kayak tipe-tipe orang yang nggak bisa lonely, yang selalu kayak aku tuh nggak bisa sendiri, aku tuh harus selalu ada teman, harus ada kayak apa gitu ya mungkin ya. Gini, ada orang yang merasa bahagia dia sendiri, merasa happy dia sendiri, tapi nggak selamanya kayak gitu. Kita lahir aja butuh orang, kita mati nanti juga butuh orang. Jadi tetap kita butuh, tapi kalau memilih circle yang tepat itu juga penting kan. Iya sih, bener. Yang terutama nggak salah karena apa? Satu, dia ngejudge pasti. Kalau kita ngobrol diskusi dia udah ngejudge, itu nggak baik menurutku. Gitu ya. Jadi terus kemudian dia ya nanti ada masukan-masukan yang nggak benar. Iya sih. Jadi menurutku lebih baik ke atas curhatnya, atau ke orang yang benar-benar dipercaya, psikiater dan benar-benar dipercaya, nggak ngejudge pokoknya. Iya. Makanya yang penting itu adalah apa ini? Communication. Kenapa penting communication? Karena semua berawal dari komunikasi. Kamu bisa kayak kita bisa ngobrol, kita bisa deket karena kenapa ya? Karena adanya suatu komunikasi. Kok kita diam-diaman? Terus
nggak ngerti dong, nggak nyambung. Tadi dari masalah A sampai Z tadi yang kita bahas awal itu sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Compatibility issues, ada masalah, ya kamu pakaiannya sukanya apa, aku apa, Dibahas. ya dibahas, kita nanti keluar pakai baju apa, nah itu dibahas. Itu yang jadi itu menyelesaikan masalah ketika ada pertengkaran ya. Secepatnya supaya nggak jadi beban di kemudian hari gitu loh. Nggak jadi itu ya. Ada ganjalan juga ya. Terus gitu. kayak mungkin untuk memperbaiki diri juga kayak pasanganku tuh nggak suka kalau aku kayak gini. Oke aku kan kayak berusaha untuk nggak kayak gini lagi gitu. Tapi jangan menjadikan dia orang lain loh. Itu juga nggak bagus. Jadi usahakan be yourself. Stay on the track itu ya. So be yourself ya. Jadi gitu ya. Nah itu guys ya, komunikasi adalah yang terpenting. Kalau ini semua tidak bisa dilakukan, pasti bubar. Cepat atau lambat itu bubar. Nah, nanti kita akan ada sesi lagi ya untuk membahas kalau kita jatuh, gagal, gimana cara move on-nya. Kegagalan relationship terutama ya. Benar. Betul ya. Nanti kita akan ngobrol itu. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno. Kemudian share, komen, bunyikan notifikasinya. Kemudian guys, ya ikuti semua podcast edition dan review produk, kemudian sharing knowledge di Hype Techno YouTube channel. Oke guys, sekian dulu. Saya Anthony Skywalker. Saya siapa? Kamu masih Ana kan? Oh masih. Saya Anthony Skywalker bersama Ana undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Thank you Ana.